Kenyang nih habis makan pagi nih kita. Lumayan lah ya. Mantap. Nih, gua tadi pagi dapat kiriman dari Pak Bos. Wih, mantap. Action cam. Wih, Kita jajal dulu ya. Keren. Woi, selamat pagi Pak Toper. pagi. Wih, Pak Haji. Selamat. Pak Raja. Iya, kali ini kita akan jalan-jalan dulu. Nah, Pas bener tuh. Pas. Misi baru kayaknya tuh. Misi baru. Oke, kita dengerin ya. Sip. Halo Tim Jos, misi kali ini adalah mewawancarai seorang pebisnis dengan income 250 juta per bulan. Cari tahu bagaimana cara dia melakukannya. Pelajari dan bagikan caranya supaya semua pemirsa Jos TV bisa ikut sukses melakukannya. Jalankan. Oke, ngerti? Oke. siap. Siap, Bos. Oke, kita meluncur. Sutap. Permisi. Kenapa? Kita disambut. Oke, misi. Wah. Hey bro, pada ngapain nih? Bro, kirain di dalam. Iya, kita mau mampir nih, mau ngajak ngobrol. Yaudah, kita ngobrol-ngobrol di dalam aja ya. Weh, tahan dulu bro. Jangan keluar dulu. Kita mau lihat mobil lo nih. Oke. Oh iya. Gua masuk ya? Iya, Siap. boleh. Ini gimana? Dekat banget ya? Tuh, pencet tombol itu tuh. Nah, Oh, luar biasa ya. Kalau nggak kesini kan kita nggak tahu. Iya, ya gelap ya? Ini mobil ini. Mobilnya gelap loh. Kacamata. Oh, kacamata. Kacamata. Kapan bro? Ini mobil. Ini beli 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ya udah, yuk kita masuk ke rumah aja ya. Oke, boleh. Oke, siap. Oke, ya. Oke. Ayo, duduk bro. Oke, siap. Yuk. Ya. Thank you. Wih, tas kerja bro? Iya, tas kerja. Oh, jadi macam-macam nih, ada tas kerja, tas apa gitu? Coba lihat. Merek apa nih? Burberry itu. Iya, kalau kerja aja tas kerja gini terus nih? Tas kerja ada beberapa sih. Ada beberapa? Iya. Gila, luar biasa. Boleh lihat gak? Boleh. Kayaknya nih tasnya banyak nih. Ya, lumayan lah. Secukupnya aja lah. Secukupnya buat apa aja tuh? Ini ada tas kerja itu ada 2 lagi nih. Ini tas buat laptop, ini tas buat kalau misalnya buat iPad. Gitu. Iya. Tas Wah, buat ini pergi baru ke luar cakep negeri. nih. Udah maling ah. Sama satu lagi ini ada LV juga sih. Oh ini LV. Ini apa nih? Ini Burberry juga. Burberry juga. Pencinta Burberry. Oh iya. Makasih ya. Lo beli di mana nih? Dia waktu itu belinya di Europe nih. Di Europe. Oh, oke. Jadi pengeluaran buat tas lu kira-kira berapa? Kira-kira. Pengeluaran buat tas ya secukupnya aja sih bro gitu. Waduh, Sebutuhnya. Oh, dia juga nggak terlalu sering pakai juga kan. Oke, Gitu. plus lagi ada tas yang ini nih. Tuh yang tadi tenteng-tenteng. Kirain dari kita. Itu buat paling ke undangan gitu. Oh, oke. Iya. Ayo silakan duduk. Oke, Siap. Thank you. Oke. Mungkin teman-teman belum tahu nih siapa nih narasumber kita saat ini. Boleh, Mister, perkenalin diri dulu. Nama saya Harta. Jadi saya dulu kerjanya sebagai karyawan bank ya. Oh, kalian Bang. Oke, sekarang bisnis. Sekarang ya boleh dihitung sebagai bisnis lah gitu. Enggak, mau tanya nih. Bisnis yang sekarang ini emang penghasilannya per tahun berapa sih? Kemarin sih sempat hitung ya. Jadi kayak 2020. 2020 Waktu kan pandemi. masa pandemik ya.
Jadi saya juga bersyukur banget. Kalau biasa kan sekarang ini kan banyak bisnis yang turun, banyak yang bangkrut. Nah justru saya bersyukur di bisnis ini income saya udah hitung juga itu sekitar 3M lebih. 3M Setahun. lebih. Oh iya setahun. Berarti sebulannya 250 jutaan ya? Ya dibagi 12 ya kurang lebih sekitar 250 juta. Cocok. Dengerin Twitter itu nggak yang ditanya? Ada orang nanya kriteria calon suami gitu. Terus dijawab sama salah seorang selebritis. Oh kalau calon suami saya minimal penghasilannya 250 juta. Pernah baca nggak? Jarang Dia ini rajin kerja, bukan rajin dengerin. Aduh, iya, bener juga. Jadi kalau lu tanya begitu nggak bakal Nggak ngerti. tahu, iya. Kalau lu tanya bisnis, ini orangnya. Justru gue pengen ngomong sama yang nulis itu. Oh, Ini orangnya, iya, sosoknya iya, ini bisa. 250 juta. Iya. Biasanya ini yang Iya. sekarang lagi booming, itu ada yang namanya OKB. OKB. Kaya karena turunan dari bapaknya atau warisan. Oke. Nah, gue mau tahu dulu nih sebelumnya, Mr. Harta ini apa begitu atau lain cerita? Nah, iya gimana? Jadi Cerita jangan-jangan dulu. nih bisnis gede, penghasilan sampai gede dimodalin bapaknya nih, jangan anak orang kaya nih, jangan-jangan nih. Enggak, justru sebaliknya nih sih. Kalau saya dulu orang tua saya itu sebagai kerja supir truk. Oh iya? Mama saya juga penjual kue. Oke. Jadi sebenarnya bukan dari orang kaya, justru saya dari orang yang susah. Dulu bahkan kalau mau kuliah pun saya nggak bisa. Oke. Saya masih paginya saya masih kerja dulu, sore saya baru bisa kuliah. Gitu. Nah, oke. jadi sebenarnya bukan anak orang kaya seperti yang Nah, bro-bro yang teman-teman ya. lihat nih. Buat teman-teman semua yang nonton, jadi semua itu bisa dicapai, bukan nggak mungkin. Buktinya ini, dia juga memulai segala-galanya juga dari nol. Dari minus, bukan Dari nol. minus, bukan. Iya. Terus gimana tuh? Terus gimana? Perjalanannya, Bro? Nah. Maksudnya kan dulu waktu kuliah sambil kerja, terus gimana? Dulu Karir. saya kuliah sambil kerja, jadi dulu kerja sebagai finance ya. Jadi saya kerja di finance itu kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 Jadi tahun. pas lah. Jadi saya bisa selesaikan kuliah S1 saya Sambil kuliah, sama S2. Jadi Oh, pas oke. kurang lebih 3,5 tahun saya bisa selesaikan S1, 1,5 tahun saya bisa selesaikan S2. Oke. Nah setelah itu saya memilih berkarir di bank. Berkarir di bank ya. Oke. Karena ngambilnya finance juga waktu itu S1 S2-nya berarti. Iya, saya mengambil finance. Oke. Nah, terakhir saya ngambil di marketing, di pemasaran gitu. Oke. Nah, saya pikir untuk karir yang paling cocok itu saya coba terjun di perbankan. Perbankan. Oke. Jadi saya sempat kerja di perbankan itu sekitar 8 tahun. Wah, lama ya. Gitu. Lumayan. Iya. Oke, lanjut. Terus penghasilan waktu itu sampai sebelum mulai bisnis sendiri, kira-kira perjalanannya gimana? Nah, terakhir untuk gaji saya di bank itu sekitar per bulannya sekitar 30 juta per bulan. Per bulan 30 juta udah sampai segitu ya? Iya, jadi kalau Oke. per tahun ya Nah. sekitar 360 juta lah. Oke, per tahun 360 juta itu setelah kerja 13 tahun tadi ya, 5 tahun sambil kuliah, 8 iya tahun. setelah kerja, iya kalau Kurang di lebih total gitu ya. dari itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun dapat 30 jutaan, iya. Oke. Nah, terus gimana tuh sampai punya bisnis dan akhirnya penghasilannya hampir 10 kali lipat berarti ya, 3M lebih kan? Kalau Iya, itu dari iya. 360 juta, nah itu gimana tuh? Nah, sebenarnya pada saat itu saya lihat, oh ini bisnis ini sebenarnya pada saat saya kerja di bank saya juga jalanin gitu loh. Oke. Cuma karena saya jualannya lewat bank itu, jadi sedikit, dapatnya sedikit banget. Oke. Jadi bisa dapatnya sekitar 1-2% aja. Oh, jadi maksudnya gini, Hah? kerjaan yang sekarang sebenarnya ada sangkut pautnya juga sama yang dulu. Iya kan? benar. Nah, Cuma bedanya ini saya lebih kerja sendiri. oke. Kalau dulu saya kerjanya lewat bank gitu. Oke. Jadi yang banknya dapatnya lebih banyak daripada Oke. marketing banknya. Gitu. Oh, jadi di bank itu belajar juga ya buat akhirnya dipakai di bisnis yang sekarang ini. Iya benar. Kalau di Oke. bank itu kan saya karena kebetulan saya pegang customer priority. Oke. Jadi ya lumayan lah dapat database. Oh, oke. Jadi saya juga banyak kenal orang-orang kaya lah ya. Jadi Oke. itu di prospek gitu loh. Oke, berarti Karena- satu tipsnya itu ya, networking mesti bagus ya, Iya. apapun keadaan kita ya. Bener, karena Oke. pada saat itu ya nasabah priority itu minimal harus punya 500 juta. Oh, Gitu. hmm. Jadi dari situ saya bangun untuk networkingnya gitu. Oke. Nah setelah dapat networking, saya coba memberanikan diri untuk bisnis sendiri. Oke. Yang sampai sekarang ini saya jalanin itu. Bisnis apa sih itu, Bro?
Iya, sebenarnya penasaran dari tadi. Iya, mungkin tahu Iya. ya. Sebenarnya kalau bro tahu ya kalau misalnya salah satu income yang terbesar yang masuk 5 besar itu adalah bisnis asuransi. Oh, bisnis Oh, asuransi. asuransi. Iya, oke, asuransi, Bro. Oke. Iya, iya, salah Ini satunya. menarik nih sebenarnya Menarik, asuransi, menarik, apalagi menarik. di masa pandemi ini. Ini menarik banget. Oke. Gimana? Boleh ceritain? Ya tentang asuransinya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya tentang bisnisnya. Kalau asuransi awalnya saya coba dulu nih, karena saya lihat saya dengar sih dari teman-teman saya kalau income sebagai seorang agent asuransi itu besar banget, karena dibilang sampai miliaran. Nah, pertamanya sebenarnya saya antara percaya nggak percaya nih, ini antara bener-bener terjadi atau cuma ngomong doang nih, Iya. ngomong besar doang atau apa nih. Iya. Nah, akhirnya saya coba jalanin tuh. Saya putuskan setelah 8 tahun saya berkarir di bank, saya memutuskan untuk full time di asuransi pada saat itu. Jadi keluar dari bank memutuskan langsung full time. Iya, benar. Jadi pada saat itu pengalaman yang sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Pertama kali saya terjun di dunia asuransi, income saya 2 minggu itu sama dengan income saya 1 tahun bekerja di bank. Wah. Gitu. 2 minggu berarti langsung dapat yang 300 sekian itu tuh? Iya. Waduh. Tapi awalnya juga gambling berarti kan, maksudnya ragu-ragu, sempat ragu-ragu, benar nggak nih ya? Iya. Yang bikin yakin tuh sebenarnya apanya tapi? Nah, sebenarnya sih awalnya juga ragu karena kan sebagai seorang bankers, untuk jadi seorang bankers kan susah tuh. Jadi kita benar. prosesnya banyak nih. Harus lulus S1 minimal, Iya, harus iya. pintar bahasa Inggris, Berpenampilan menarik, berpenampilan menarik, dan lainnya, pokoknya syaratnya banyak lah gitu kan. Nah, kalau sebagai seorang agent asuransi kan kayak pekerjaan yang rendahan ya. Nah, Kalau itu. banyak orang bilang Bener. rendahan kan, yang biasa kerjaan mak-mak, kerjaan Nah, itu ibu dia. rumah tangga, Sering kita dengar Iya. begitu. atau orang yang udah pengangguran tuh. Minta-minta kan kadang-kadang minta dengernya. jadi Iya. agent tuh. Jadi kan Iya. image-nya gak gitu bagus. Nah, sebenarnya sih pada saat itu banyak orang yang menentang saya. Ngapain Oke. sih udah capek-capek Udah berkali di sering bank, banget. terus sekarang menjadi agent asuransi lagi gitu kan. Dari banking yang begitu banyak fasilitasnya, lu bisa ngelepasin gitu sampai ke asuransi yang mana ya kurang lebih sorry kata ya image-nya rendah begitu dibanding pekerja banking kan. Itu pertanyaan yang sering banget orang tanya ya. Ya. Nah, ini saya coba flashback lagi. Ini sebenarnya saya baru putusin setelah 3 tahun nih. Oke. Setelah 3 tahun 3 saya tahun diajak. memikirkan. Iya, setelah 3 tahun memikirkan, nah saya pikir, waduh, kalau saya kerja di bank, itu dapatnya tadi yang saya bilang itu tuh Sudah sekitar cukup nyaman 1 sebenarnya. sampai 2%. Ya. Oke. Terus posisi juga udah lumayan pada saat Iya, itu. jadi ya, udah di bank. lumayan nyaman lah ya. Iya, fasilitas juga udah dapat Benar, lumayan, dapat iya. fasilitas mobil, bisa fasilitas untuk KPR juga dapat Oke. lumayan lebih rendah gitu. Jadi kalau kita kemana-mana juga ada supir, gitu kan, Oke. ada Nyaman, mobil, ya. gitu, semua udah nyaman lah gitu. Nah, sedangkan kalau menjadi seorang agent asuransi awalnya, saya tuh ngerangkap semuanya nih bro. Jadi saya ngerangkap sebagai marketing iya, saya ngerangkap sebagai kurir juga iya, Oh, iya. karena kan saya harus antar dokumen juga kan. Iya. Nah, saya juga ngerangkap semuanya lah ibaratnya. Oke. Jadi saya harus nyupir sendiri juga gitu kan. Mulai dari nol Kurir, lagi lah supir, istilahnya. jualan sendiri juga, Iya. harus bangun kantor sendiri juga gitu. Jadi semuanya kayak kerjanya sendiri gitu loh. Tapi setelah dikerjain ini worth it banget ternyata. Lu memutuskan untuk ngelepasin semua fasilitas dengan pendapatan yang cukup oke itu ya, 30 juta itu tahun berapa tahun yang lalu tuh? Itu kurang lebih 9 tahun yang lalu. Nah 9 tahun yang lalu itu 30 juta itu oke loh, 25 juta, 30 juta 30 banyak juta loh. udah. Heeh. Nah, lu memutuskannya apa tuh? Maksudnya key point-nya istilahnya. Kenapa lu akhirnya oke deh gue mau nyoba ini gitu. Kenapa? 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 Pasti ya, Why-nya itu. ujung-ujungnya uang ya pasti ya. Oh, Jadi pada oke. saat itu saya melihat kalau misalnya saya kerja di bank segitu cukup sih. Jadi untuk beli rumah bisa, cuma paling harus cicilannya agak panjang. Oke. Punya mobil bisa. Cicilannya panjang juga. Cicilannya ya mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun lah ya. Mobilnya juga nggak mahal. Ya mobil ya biasa lah ya Oke, gitu kan. iya. Nah, tapi saya pikir kalau misalnya saya kerja di bank itu jadi kayak prosesnya lebih lama. Kalau untuk saya kumpulin aset segala macam. Mungkin secara karir sih emang kelihatannya lebih keren ya sebagai seorang bankers atau seorang agen asuransi. Iya, iya. Nah, pada saat itu saya lihat, oh ya udah
saya coba gitu loh. Saya coba modalnya sebenarnya modal keberanian aja sih. Oke. Bener-bener naik taksi. Cuman berpegang teguh sama bahwa memang ini kerjaan benar, terus penghasilannya juga besar. Jadi kalau mau mencapai mimpi lebih cepat gitu ya. Iya, jadi Oke. ini ibaratnya percepatan income gitu. Percepatan percepatan income. Iya. Nah, selanjutnya nih, gue mau tanya nih, kalau kira-kira nih 100 juta per bulan ya, Iya. kira-kira yang rata-rata 100 juta per bulan, begitu pindah ke asuransi, itu berapa tahun prosesnya jalanin sampai bisa dapat income 100 juta per bulan? Kurang lebih saya jalanin setelah setahun. Setelah setahun rata-rata. sudah mendapat 100 juta pertama. Iya, benar. Oke. Bukan 1 juta pertama bro, 100 juta per Rata-rata bulan. income-nya 100 juta per bulan. Dalam Oke. setahun gitu. Dalam Jadi setahun. 1,2 M berarti kira-kiraannya. Berarti itu udah naik sekitar 3,5 kali lipat ya dari yang dulu dapat di banking. Iya, Hanya benar. dengan setahun. Hanya dengan setahun. Oke, berarti itu semua yang nentang tadi langsung dibuktikan ya gitu. Nih lo lihat nih gue nih gitu ya. Iya, jadi sebenarnya yang menentang juga kalau misalnya dengan income sekarang juga orang juga pastikan diem ya. Maksudnya Iya, iya. dibanding kalau misalnya kerjaan sebagai seorang bankers itu kan kelihatannya lebih wow gitu Iya, gimana kan iya. dibanding kerjanya apa nih? Agent asuransi gitu kan. Oke. Nah, makanya kita harus jadi agent asuransi yang sukses supaya juga bisa dipandang sama orang. Oke, benar. Itu waktu pertama kali jalanin nih, kan kita tahu lah, mungkin memang pendahulunya Mr. Harta nih sebagai agen asuransi yang dulu-dulu itu kan membuat jelek industri ini lah istilahnya. Waktu Mr. Harta memasuki dunia ini, berarti kan sempat dicap jelek juga, apa dihindarin teman lah, dicap direndahkan lah. Itu pernah ada nggak pengalaman kayak gitu? Awal-awal dimasuk sebelum dapat 100 jutanya nih, kan nol nih, 30 Iya, juta langsung betul. nol nih. Nah, awal-awal ada nggak? Awalnya Awal ada. sih gitu. Jadi pada saat yang maksudnya kalau kita saya kerja di bank, kalau misalnya ketemu customer welcome tuh. Nah, pada saat saya misalnya udah pindah ke asuransi, pada saat itu saya mau misalnya saya mau ketemu nih customer saya namanya Erwin nih. Iya. Nah, mereka udah langsung tahu nih si Harta sekarang pindah ke asuransi. Berarti mereka udah tahu nih saya mau nawarin di asuransi. Nah, pasti saya mengalami penolakan lebih Dokter besar. sama, di bank nawarin asuransi juga. Nah, cuma kalau di bank itu saya jualnya lebih banyak tuh. Saya bisa jual reksadana, saya bisa jual forex, bisa jual deposito. Jadi bisa jual produk offshore juga. Oke. Jadi macam-macam. Nah, kalau saya udah pindah ke asuransi, pasti otomatis waduh Asuransi si aja. Harta datang pasti mau tolongin saya beli asuransi. Oke. Jadi penolakan itu pasti ada gitu. Nah, gimana tuh menghadapinya? Jadi kan orang-orang dulu klien baik nih, terus tiba-tiba nolak, gimana menghadapinya nih, Mister? Nah, kalau hadapinnya sebenarnya sih kita biasa aja ya. Jadi pada saat yang misalnya customer nggak mau ketemu kita, ya kita nggak usah baper. Kita coba lagi maintain hubungan yang baik. Nah, tapi yang pasti yang customer yang deket nih, yang customer top 10 itu pasti ambil sama saya tuh. Oh, karena sudah Pasti. percaya ya. Karena udah relasi udah lama itu yang mau Iya. sebelumnya kan. Trust Jadi udah apapun ada. yang saya jual, saya yakin mereka pasti ambil. Oke. Berarti asal jual nih? Sebenarnya sih nggak asal jual gitu loh. Jadi pasti ya produk yang kita pasti udah tahu Udah dulu. kuasain ya. Nah, customer juga sesuai kebutuhannya mereka. Ya, jadi kita jualan juga gampang gitu. Oh, karena memang produknya udah sesuai kebutuhannya dia. Satu Fer. itu, kedua kalau yang gua tangkep berarti nama baik itu sangat penting. Betul. Kalau kita jual barang udah bagus tapi nama kita nggak baik, belum tentu mau berarti kan? Oh iya, satu lagi nih bro, ini saya mau cerita nih. Justru Gimana, pada gimana? saat saya keluar dari bank, justru saya karirnya lagi bagus-bagusnya. Oh, Nah, lagi Jadi pada atas saat awan, yang ya. saya mau keluar dari itu, saya pencapaian saya itu tim leader terbaik di seluruh Indonesia. Oh, gitu. Jadi saya nomor satu. Iya, Nah, iya. pada saat saya udah mencapai itu, saya baru pindah tuh. Jadi itu Oh, pengaruh oke. juga. Jadi pada saat kita keluar dari satu company, nama kita tuh harus harum dulu nih. Oke. Jadi pada saat Bukan kita keluar gara-gara di PHK, Iya. gara-gara nyolong atau apa gitu ya. Capek target, Capek target. target. Oh, gue pindah gitu ya, Iya. keteloncat. gitu. Justru saya selalu pindah itu pada saat Peak karir performance saya ya. atau performance saya lagi bagus gitu. Oke. Nah, Mister, jadi
tadi kan kita dengar backgroundnya Mr. Harta ini kan banking. Nah ini mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin nggak kayak yang backgroundnya ibu rumah tangga atau agent properti atau karyawan biasa untuk mengikuti jalan seperti Mr. Harta di agent asuransi dan sukses seperti Mr. Harta ini? Mungkin banget, karena Mungkin dari banget. tim saya itu yang berhasil itu bukan hanya orang bank. Oh Oke. gitu. Jadi ada juga yang dari ibu rumah tangga, Oke. dari agent properti, dari mahasiswa, dari karyawan, dari personal trainer. Oke. Jadi banyak banget gitu. Jadi banyak banget backgroundnya yang mereka juga bisa berhasil selama mereka mau berusaha dan mau kerja keras. Iya. Kondisi Jadi cuma nggak itu. harus dari banking yang ngerti produk finance dan punya database, nggak harus begitu ya. Nah, sebenarnya nggak mesti, Iya, cuma iya. run-nya aja. Kalau yang punya database, run-nya lebih cepat. Karena database-nya dulu, Iya. udah punya database. Tapi kalau yang Oke. nggak ada database ya, lewatin prosesnya aja, itu pasti Tapi berhasil. tetap bisa. Bisa banget. Lebih lama kali, jangan-jangan Mr. Harta setahun dia 10 tahun gitu. Oh enggak, Enggak kita juga. ikutin Nah. sistem yang udah ada aja, Oke. itu pasti. Oh jadi di insurance itu memang ada sistemnya yang dibikin dan dibangun sedemikian rupa untuk ngebantu agent-agentnya. Iya, jadi kita Oke. akan membantu agent yang nggak punya database sama sekali juga bisa berhasil. Nggak punya skill? Nah, skill kita pasti akan ada training. Kita akan Suruh ikut training juga. gitu. Oh. Skillnya juga dapat. Bayar trainingnya? Gak bayar, gratis. Oh jadi training gratis. Oke, udah ada sistemnya. Wah luar Jadi biasa cukup, banget sih. cukup lengkap ya Cukup sebenarnya lengkap, untuk siapapun yang mau memulai asal dia berani memulai dan mau mengikuti sistem pasti bisa. Asal punya mimpinya lebih tinggi, pengen cepet-cepet Berani nyampe. bermimpi berarti. Berani bermimpi. Iya. Berani Iya, bermimpi. iya. Itulah memang jalan-jalan buat kesuksesan itu banyak. Iya, Cuman iya. kitanya berani bermimpi dan mewujudkan apa enggak. Betul ya. Betul Oke, sekali. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Iya. Mister ya. Tiga pengalaman atau perjuangan yang paling berkesan selama di bisnis asuransi ini. Iya. Apa tuh? 3 ya. Tiga deh, Oke. tiga aja. Takutnya kalau ada 500 ada 100. Nggak durasi panjang. Durasinya panjang ya. Lama. Iya, oke. Langsung di shutdown langsung ya. Pasti banyak sebenarnya Ya, ya. sebenarnya banyak. Nah, saya Tiga sebut deh, misalnya. 3 aja ya. Oke, ya. Yang pertama itu pastinya karena sekarang COVID aja ya. Oke. Nah, kalau yang pertama itu pasti setiap tahun saya bisa bawa orang tua saya sama adik-adik saya itu ke luar negeri gratis. Keluar negeri, maksudnya Ah, ke Singapura, setahun. Timor Leste gitu ya? Bukan, Oh. ke luar negerinya ya. Kedekatan, Ke dekat-dekat. Eropa. Oh, ke Eropa. Oke. Ya, kan buat Eropa di sama situ. Amerika Oke, biasanya iya, gitu. iya. Nah, itu setahun biasa sekitar bisa 2 sampai 4 kali 2 sampai 4 kali. Iya. Per tahun. Iya. per tahun. Karena COVID aja ini enggak. Karena COVID, ya Nggak pergi. kita nggak bisa pergi. Berarti 2020 nggak begitu ya? 2020 yang belum pergi. Oke, berarti selama berapa tahun itu 2 sampai 4 kali udah kemana aja, Mister? Udah ke mana-mana sih. Semua negara hampir semua udah pergi. Mau Yang ke negara Afrika, semua benua, Afrika pernah. mau ke Australia, mau ke Amerika, ke Oke. Europe, Europe ke apalagi Rusia, ya? semuanya. Rusia ya? Rata-rata udah. Jadi udah 5 benua lah paling nggak ada diinjak ya. Ya, Udah. ada lah. kurang Luar lebih. biasa. 5 benua, 5 udah diinjak ya? Udah, Oke, udah. Antartika lu abis ini. Nah, yang Oke, kedua, yang kedua. yang pasti pada saat saya join di bisnis ini kan saya belum punya rumah tuh. Oke. Nah, ini saya bisa juga membahagiakan keluarga saya juga Mhm. dengan membeli rumah. Membeli Jadi, rumah. membeli aset buat kita bisa tinggalin bareng lah ya. Jadi sebelum di bisnis asuransi, properti nggak ada begitu masuk rumah apartemen begitu. Ada, itu Oke. rumah orang tua gitu. Oh, Rumah yang orang dulu. tua. Ini rumah sendiri. Ini rumah sendiri gitu kan, Iya. pasti hitungannya beda ya. Iya, iya. Rasanya juga beda ya ke orang tua ya. Nah, yang terakhir yang paling happy di bisnis ini ya. Iya. Jadi semakin saya mencetak orang-orang sukses di bawah saya, jadi otomatis saya juga sukses sendiri sih. Luar biasa. Jadi semakin saya membantu banyak orang oke, sukses, iya. otomatis saya juga nggak usah dibilang ya, saya akan tambah sukses. Otomatis sukses sendiri Gitu. gitu ya. Oke, jadi dengan ngasih semuanya, ngasih training gratis dan semuanya, curahin hati supaya dia sukses. Begitu dia sukses, otomatis kita sukses. Iya, itu Gitu. udah otomatis pasti. Dan itu perasaan yang happy banget nih Mr. Harta ngeliat orang sukses yang di bawah bimbingannya sendiri gitu ya. Iya, justru Oke. enaknya di bisnis ini semakin kita banyak bantu orang, Mhm. kita semakin terbantu. Oke, luar biasa. Wah. Jadi kita YouTuber atau mau jadi agent aja nih? Pakaian udah cocok. Pakaian ya? udah cocok. Pakaian udah cocok. Enggak, agent tuh begini bro, lambang Agent hati. begini. Iya, ini kaos mahal ini.
pemirsa nih, teman-teman yang nonton kita pasti pengen kan dapat wejangan-wejangan lah. Kalau teman-teman kalau bisa ada satu peluang ya, maksudnya ada satu peluang bisnis, jangan pernah kita takut. Kita cukup untuk berani melangkah dan berani mewujudkannya. Jadi kuncinya cuma satu, berani keluar dari zona nyaman. Itu kuncinya aja. Iya. Jadi masalah berhasil apa enggak, kita kalau ya punya keyakinan dan punya tekad, saya yakin semua akan berhasil. Iya. Paling itu aja sih. IG-nya mungkin boleh di-share? Ya, Oh, kalau Iya. IG saya tuh simple seperti nama saya, Harta Sungana. Oke, sebelum kita pamit, Ya. kita ada sedikit kenang-kenangan. apresiasi Boleh. untuk Mr. Harta Sungana. Ya, ini apresiasi yang menyatakan dari kita bahwa jalan sukses Mr. Harta Sungana ini bisa diikuti oleh teman-teman. Layak untuk dicoba buat teman-teman semua. Betul ya. Kami dari Jos TV. Teman-teman boleh kalau suka konten ini boleh subscribe, Like pasang belnya, and share. and share. Terima kasih.